Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat 5 negara tujuan ekspor utama Indonesia. Tampaknya Tiongkok ini memiliki porsi yang paling besar, baik di semester pertama di 2021 maupun di semester pertama di 2020. Peningkatan juga cukup signifikan terjadi untuk Tiongkok setelah adanya pandemi, kemudian di 2021 pandemi terus berlanjut dan tampaknya di 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian disusul Amerika Serikat, Jepang, India, dan juga Malaysia. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat nilai realisasi investasi Tiongkok di Indonesia, di mana dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan meskipun di 2018 sempat mengalami penurunan. Kita beralih ke grafis selanjutnya, 5 jenis barang paling banyak diimpor dari Tiongkok ke Indonesia, pemirsa. Ada alat elektronik, kemudian juga mesin dan peralatan mekanik, ada bahan kimia organik, besi dan baja, dan juga ada plastik. Beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fitra Faisal, Direktur Eksekutif Next Policy. Pak Fitra, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, halo Pak Fitra, dari beberapa informasi grafis yang sudah kami sampaikan tadi, Pak, tampaknya cukup erat kaitan antara Indonesia dengan Tiongkok begitu, terutama dari kegiatan perdagangan, terutama juga dari kegiatan ekspor dan impor. Bagaimana Anda melihat seberapa penting ini dilakukan dengan keterikatan hubungan dagang kita antara Indonesia dan Tiongkok sampai sejauh ini? Sangat penting, Mas David. Selain alasan-alasan yang tadi saya sebutkan, dengan semakin intensifnya perdagangan kita Indonesia, juga mungkin ASEAN dengan China sebagai bagian dari Global Production Hub dan Global Production Network, ini menjadi suatu hal yang sangat harus dilakukan, ya, karena kalau kita masih menggunakan US dollar, ini artinya ada jalan memutar, ada arbitrase terlebih dahulu yang kemudian tidak perlu, padahal kita sebenarnya berhubungan dengan China, gitu ya. Dan dalam konteks ini akan membuat transaksi akan menjadi lebih efisien, memangkas ongkos transaksi. Nah, dalam konteks itu kita bisa kemudian melihat bahwa ini adalah fondasi yang cukup penting untuk peningkatan atau penguatan antara Indonesia dan China dalam konteks perdagangan internasional ke depan. Tetapi tentu, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, China juga memiliki PR-PR-nya sendiri ya. Dalam hal ini adalah governance level mereka yang juga harus diperbaiki, terutama di financial market. Karena ini yang kemudian membuat orang ramai khawatir terhadap penggunaan yuan ini. Bagaimana kemudian dinamika dari China yang tidak terlalu terbuka, kemudian menjadi dampak yang juga atau resiko yang juga cukup serius buat Indonesia dan China ke depan. Tetapi saya rasa dengan segala cost and benefit yang ada, benefitnya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan ongkos-ongkos yang ada. Karena dengan demikian ini tidak hanya kemudian bisa memajukan perdagangan antara Indonesia dan China, tetapi juga di regional ASEAN dan juga ditambah lagi dan kemungkinan financial market di China, Indonesia dan juga regional Asia akan jauh lebih besar dan lebih matang. Ini yang dinikmati oleh Amerika Serikat secara signifikan post Bretton Woods. Ya, bagaimana orang-orang negara-negara menggunakan US dollar secara signifikan dan itu kan dibuat secara tidak natural ya. Bagaimana itu adalah hasil dari kesepakatan Bretton Woods. Tetapi apa yang kita terjadi antara Indonesia dan China sekarang ini adalah suatu peristiwa yang sangat alami. Ya, kita melihat China yang sudah matang, kemudian menerapkan kebijakan ini, dan kita juga melakukannya dengan senang hati karena ini adalah market driven process. Dan dengan demikian saya rasa dengan argumen saya yang tadi dan juga kemudian ada kemungkinan multipolar antara Asia dan juga negara barat sekarang yang dulu didominasi oleh negara-negara barat, sekarang perkembangan financial market, perkembangan perdagangan internasional akan semakin intensif di wilayah timur dunia. Begitu Mas David. Baik, Pak Fitra, tadi Anda katakan untuk yuan nilai tukar dari mata uangnya bisa dikatakan cukup stabil begitu jika dibandingkan dengan dolar Amerika. Nah, apakah Anda melihat ada celah tidak Pak ketika ini dijalankan begitu, terutama permasalahan ketika menggunakan mata uang
perantara ini selain dari dolar Amerika Serikat? Saya rasa resiko volatilitas itu tidak akan kita alami di jangka pendek ya, karena kalau kita melihat volatilitas US dollar itu terjadi karena ramai orang yang menggunakannya. Ini salah satunya adalah variasi penggunaannya besar sehingga dinamikanya juga sangat signifikan. Adapun kalau kita menggunakan yuan, meskipun pasti akan terekspos oleh dinamika global, tetapi sekarang kan baru digunakan terbatas antara Indonesia dengan China dan juga beberapa regional di ASEAN, sehingga ini betul-betul mencerminkan kondisi di ASEAN dan juga China secara umum gitu ya. Dinamika yang kita alami sekarang itu betul-betul tercermin dari volatilitas yuan nanti, yang mana kita lihat ke depan tidak akan terlalu volatile. Gitu. Okay. Tetapi ketika dia semakin besar, variasinya juga akan semakin signifikan, sehingga resiko volatilitas juga ada kemungkinan besar. Nah, ini adalah PR yang akan kita hadapi di kemudian hari. Oke, artinya nanti ini tidak hanya dengan Indonesia, namun dengan beberapa negara lain yang cukup besar di Asia. Artinya ini diterapkan dari beberapa negara. Negara lain juga melakukan hal yang sama dengan Indonesia. Artinya permintaan yuan akan meningkat untuk jangka menengah dan jangka panjang. Apakah volatilitasnya akan seperti dolar nantinya? Dia ada potensi itu, tetapi sebagaimana saya sampaikan, timeline-nya mungkin tidak akan di jangka pendek, mungkin di jangka menengah dan panjang. Yang akan kita alami di jangka pendek adalah terjadinya potensi penguatan yuan ya terhadap mata uang negara-negara partner. Sehingga dengan demikian sebenarnya ini juga sedikit merugikan buat China karena ekspor mereka ke luar negeri menjadi lebih mahal. Yeah. Tapi dalam konteks Indonesia, perspektif Indonesia, produk-produk ekspor kita menjadi lebih kompetitif. Nah, ini yang seharusnya kita juga bisa manfaatkan di jangka pendek. Baik, apakah ini bisa dikembangkan tidak Pak Fitra? Tidak hanya dari sisi perdagangan, namun juga bisa dilanjutkan di aspek lain, investasi mungkin Pak? Betul. Jadi kalau kita bicara perdagangan dan juga investasi, trade and investment is a nexus. Kita tidak bisa melepaskan perdagangan tanpa investasi, ya. Begitu juga investasi tanpa perdagangan. Ini adalah suatu hal yang sangat berhubungan. Dan dengan demikian saya rasa investasi akan mengikuti. Baik. Harus ada aturan baru atau ini hanya melanjutkan saja Pak Fitra? Seharusnya kita harus lebih solid dan sustainable. Dalam hal ini kita harus kemudian menciptakan semacam institutional framework untuk menjaga dinamika yang akan kita hadapi ke depan itu menjadi lebih sustainable. Sehingga butuh ada regulasi, peraturan yang untuk menjadi buffer dan penjaga volatilitas tersebut. Tetapi ini adalah semacam breakthrough ya buat financial integration di Asia. Karena menurut kajian dari ADB tahun 2010 bahwa financial integration Asia ini akan sangat bisa didorong oleh salah satunya penggunaan nilai tukar secara bersama-sama. Nah, ini sebenarnya adalah perkembangan lebih lanjut dari hubungan negara-negara di Asia. Baik, Pak Fitra, ketika ini diterapkan Pak, dari sisi penghitungannya nanti seperti apa dengan menggunakan mata uang yuan dalam hal ini Pak? Pastinya ini yuan akan menjadi referensi ya untuk perdagangan internasional dalam hal ini. Sehingga kalaupun kita bicara mengenai basis perhitungan, semuanya referensinya adalah yuan. Nah, ini yang sebelumnya kita menggunakan US dollar, dan kalau kita bicara US dollar sebagaimana yang saya sampaikan tadi, variasi penggunaannya terlalu luas sehingga dinamikanya pun terlalu signifikan dan makanya ada resiko volatilitas tersebut. Nah, ketika kita menggunakan yuan, ya, artinya kita memangkas resiko-resiko tersebut dan menjadikan yuan sebagai salah satu referensi yang utama dalam konteks perdagangan bilateral, begitu Mas David. Sehingga kalau kita bicara mengenai nanti basis penentuan perdagangan antara ekspor dan impor antara Indonesia dengan China, itu tidak akan kemudian menggunakan resiko volatilitas yang selama ini dialami oleh penggunaan US dollars, gitu. Baik, dari sisi nominal nantinya, dari sisi penghitungan yang biasanya kita menggunakan dolar Amerika Serikat, sekian miliar dolar Amerika Serikat, kemudian juga berubah menjadi dari posisi yuan. Kalau kita tahu kan dari nilai mata uang dolar Amerika Serikat posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan yuan. Pak Fitra. Ya, sekali lagi, ini kalau kita bicara mengenai yuan sebagai referensi penggunaan ekspor dan impor antara Indonesia dengan China, kita sudah akan mengindahkan, ya, tidak akan terlalu memperhatikan penggunaan US dollar.
Dan Baik. dalam hal ini berarti ya kita kan tutup mata terhadap dinamika yang terjadi dengan US dollar karena yang kita lakukan adalah secara bilateral penggunaan yuan tersebut. Baik, kita masih punya satu segmen lagi Pak Fitra, kita akan jeda kembali terlebih dahulu.